The Last Voyage of the Demeter berada di dapur penyajian selama kurang lebih 2 dekade, menelusuri berbagai pembuat film dan aktor untuk menghidupkan naskah asli Bragi Scott Jr., sebuah adaptasi dari bab The Captain S. Locke dari novel Dracula karya Bram Stoker. Bab menakutkan muncul di awal novel, berlatar laut lepas, dan menceritakan kengerian melalui berita dan jurnal kapten kapal. Dengan nasib karakter yang telah ditentukan sebelumnya, pertanyaannya adalah apakah sebuah adaptasi dapat memberikan kejutan bagi penonton yang paham. Untungnya, sutradara Andre Ofredal dan penulis skenario Zach Olkewicz fokus pada perjalanan menuju tujuan, membuatnya merinding melalui pengalaman teror. Kapal dagang Demeter disewa untuk membawa kargo pribadi dari Karpathia ke London. Dokter asal Inggris, Henry Clemens, diperankan oleh Corey Hawkins, mendapat tempat di kapal, yang membuat Wojciech, diperankan oleh David Dastmalchian, kecewa karena menyelamatkan cucu manis Kapten Elliot, diperankan oleh Liam Cunningham. Toby, diperankan oleh Woody Norman, dari kecelakaan mengerikan di dermaga. Sementara kapten dan cucunya pergi ke Clemens, kru lainnya tidak. Ketegangan semakin diperburuk dengan ditemukannya penumpang gelap, Anna, diperankan oleh Aisling Franciosi, yang ditemukan tidak sadarkan diri dan hampir meninggal. Tapi nasib buruk seorang wanita di kapal tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ancaman tidak manusiawi. Dracula, yang diperankan oleh Javier Botet, yang mengintai kapal dan membunuh penghuninya. Sejak awal, Ofredal menanamkan rasa petualangan besar pada Demeter. Desain produksi Edward Thomas yang mengesankan menghadirkan kepribadian pada kapal itu sendiri, diperkenalkan di dermaga Carpathian sebagai sekunar yang menakjubkan dan berukuran lebih besar dari kehidupan dengan nuansa sejarah yang hidup. Kapal gotik yang luas ini adalah kebanggaan dan kegembiraan Kapten Elliot, kecuali cucu kesayangannya, dan dia ingin mewariskannya kepada wakilnya setelah dia menyelesaikan misi terakhir ini. Melalui perangkat praktis yang penuh hiasan dan mata Cunningham yang bijaksana dan lembut, Demeter menjadi karakter tersendiri. Ofredal memanfaatkan sepenuhnya set piece Demeter yang menakjubkan, menangkapnya dalam bidikan lebar untuk memberikan skala pada lautan kemungkinan dan janji yang terbuka. Semakin Dracula meningkatkan pembantaiannya, semakin sempit kapalnya. Perairan terbuka membuat awak kapal terjebak di kapal bersama monster pemakan manusia, dan Ofredal menimbulkan ketakutan sesak dengan secara bertahap mengurangi skalanya. Bidikan yang luas dan cerah digantikan oleh koridor di bawah dek yang semakin menindas. Kamera melambangkan taktik predator Dracula dengan mencerminkan mangsanya yang sedang menyudutkan. Demeter juga terkesan dengan cara mempertahankan ikonografi yang familiar dari materi sumber sambil mengisi kekosongan naratif. Dalam sebuah cerita di mana kita sudah mengetahui hasil dari Dracula, karakter-karakter barulah yang memberikan tingkat ketidakpastian yang disambut baik. Clemens tidak hanya menjadi penonton yang mewakili kisah tersebut, tetapi juga menjadi pelapis yang sempurna untuk Dracula. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, keduanya berasal dari luar masyarakat dan bukan karena pilihan. Ada tingkat kesabaran dan kehangatan yang diperoleh dengan susah payah dan melelahkan di dunia dalam penampilan Hawkins yang langsung menanamkan empati dan menumbuhkan minat pada Clemens. Hal itu semakin diperkuat melalui interaksinya dengan kru, terutama ikatan Clemens dengan Toby dan pencairan perlahan antara Clemens dan Wojciech yang kejam. Dracula Javier Botet sangat menyeramkan. Pendukung horor memerankan vampir ikonik dengan cara yang tidak biasa, seperti hantu yang rentan dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kerentanan ini memungkiri kebiadaban yang mendasar. Kematiannya brutal dan berdarah, tidak ada yang romantis dalam penggambaran karakter klasik ini, dan Ofredal tahu cara membuat pembunuhan menjadi yang paling menyakitkan. Yang terhormat, pembuat film memanfaatkan rating film tersebut dengan sangat baik. The Last Voyage of the Demeter tidak dapat sepenuhnya mengatasi rintangan dari kesimpulan yang sudah pasti, dan coda yang dilihat melalui teks tidak akan berhasil, tetapi para pemain dan kru memastikan bahwa perjalanan itulah yang paling penting. Pembangunan dunia yang kaya, skala yang mengesankan, komitmen terhadap efek praktis, dan karakter yang terwujud sepenuhnya mendasari kisah suram dan sesak yang semakin meningkat di lautan. Sutradara Andre Fredal meningkatkan kengeriannya secara teratur,
sekali lagi mendemonstrasikan bakat dalam membuat kerajinan menakut-nakuti, membangun ketegangan, dan pementasan yang menegangkan yang mengubah kisah yang sudah dikenal menjadi petualangan horor yang menggembirakan tanpa rasa takut untuk mencapai jugularis. The Last Voyage of the Demeter merupakan adaptasi yang dinantikan dari bagian kisah Dracula yang jarang dieksplorasi, yakni perjalanan kapal kargo rahasia yang membawa Dracula dari Transilvania ke Inggris. Film ini menggambarkan kengerian dan kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi selama perjalanan kapal tersebut. The Last Voyage of the Demeter mengambil latar belakang di abad ke-19, saat kapal kargo Demeter berangkat dari pelabuhan Transilvania dengan membawa kargo misterius, yang pada akhirnya terungkap sebagai jasad Dracula. Film ini mengeksplorasi ketegangan di antara kru kapal yang merasakan kehadiran penumpang gelap yang tidak wajar dan menakutkan. Pemilihan lokasi yang kental dengan atmosfer gotik dan gelap juga turut berkontribusi dalam menciptakan kengerian yang melekat dalam cerita. Para aktor dan aktris dalam film ini memberikan penampilan yang kuat dan mendalam. Corey Hawkins dan Aisling Franciosi, dua lead aktor, memberikan penampilan luar biasa dengan menggambarkan perasaan panik dan teror. Ada juga Liam Cunningham, David Dastmalchian, John Briones dan Javier Botet, yang kemampuan aktingnya berkontribusi dalam membangun konektivitas emosional dengan penonton, membuat penonton terlibat lebih dalam cerita yang mencekam ini.